Woro Puspitasari. Mereka terkejut dan menengok. Paman memanggilku. Anak perempuan itu berlari menuju ke bilik perahu besar, diikuti oleh Brahma. Mereka melihat kesibukan di perahu itu, dan semua pengawal memegang senjata. Juga para pengawal di 3 buah perahu kecil siap dengan senjata mereka. Pangeran Jati Kencana menyongsong keponakannya. Lekas kau sembunyi di bilik kapan? Engkau juga Brahma, jangan sekali-kali keluar dari bilik, kalau belum aman. Apakah yang terjadi paman? Woro Puspitasari bertanya. Kita akan diserang sekawanan Lanon. Perahu-perahu mereka sudah tampak datang cepat. Sembunyi, pangeran itu memegang lengan Woro Puspitasari, dan ditariknya keponakan itu, memasuki bilik kapal, diikuti oleh Brahma. Kemudian pintu bilik ditutup dan pangeran itu, meloncat keluar. Mau apakah Lanon-Lanon laut itu? Di dalam bilik Woro Puspitasari bertanya kepada Brahman, Han, namanya. Juga Lanon, tentu mau melana, merampas kapal atau membakarnya, dan membunuh kita. Mata yang bening itu terbelalak. Muka yang manis itu menjadi agak pucat. Mengapa? Bukankah mereka itu juga manusia? Brahma tersenyum pahit. Pujianmu tentang cinta kasih itu akan hancur kalau jatuh ke tangan manusia. Woro Puspitasarin, tidak ada makhluk di dunia ini yang sejahat, sekejam, dan seganas manusia Bauha. Akan tetapi, aku tidak pernah menyaksikan kekejaman manusia. Kalau begitu engkau belum berpengalaman Woro Puspitasari, berhati-hatilah kalau engkau berhadapan dengan sesama manusia dan simpan saja kepercayaanmu tentang cinta kasih itu di dalam hati. Sang Hyang Widi memang bersifat maha kasih sayangnya melimpah. Akan tetapi manusia hanya menghancurkan kasih sayang murni itu. Mengapa pamanmu menyembunyikan kita? Kalau memang ada serbuan Lanon, aku lebih suka berada di luar dan membantu menghadapi mereka. 1000 kali lebih baik mati sebagai seekor harimau yang melakukan perlawanan mati-matian di luar sana daripada mati sebagai tikus-tikus terjepit di tempat ini. Aku tidak pernah bertempur. Kulihat kepandaianmu sudah baik, dan tahu belum pernah bertempur. Woro Puspitasari menggeleng kepala. Aku tidak mau bertempur, tidak mau menggunakan ilmu kanuragan yang kupelajari untuk melukai dan membunuh manusia lain. Dan kalau mereka menerjang ke sini dan membunuhmu, lebih baik dibunuh daripada membunuh. Brahma membelalakan mata dan menggeleng. Geleng kepalanya, wah, Wan, bagaimana ini? Habis, untuk apa ibumu mengajar ilmu kanuragan tinggi kepadamu? Kata ibu untuk menjaga diri dari mara bahaya. Nah, sekarang mara bahaya tiba, mari kita pergunakan untuk menjaga diri. Tapi dengan membunuh Lanon, aku tidak mau. Mari kita keluar. Puspitasarin, akulah yang akan menjaga dan melindungimu. Biarlah aku yang akan membunuh mereka. Kalau mereka berani mengganggu kita, kau berani membunuh orang? Tentu saja, kalau orang itu juga mau membunuhku. Membela diri bukan? Brahma, pernahkah ada orang yang hendak membunuhmu? Brahma tertawa, tak terhitung banyaknya. Engkau belum mengenal kekejaman manusia, mari kita keluar. Dengar, sudah ada suara pertempuran. Dan memang pada saat itu, sudah terdengar teriakan-teriakan di antara berdencingnya senjata-senjata yang beradu. Ketika kedua orang anak itu tiba di luar, Puspitasari mengeluarkan jerit tertahan melihat betapa 4 buah perahu mereka telah dikurung dan tampak banyak sekali anak buah Lanon menyerang pamannya, dan para pengawal melakukan perlawanan dengan gigih dan karena kepandaian Pangeran Jati Kencana dan para pengawalnya memang tinggi, banyak anak buah Lanon yang menyerbu itu roboh dan jatuh ke laut dalam keadaan terluka atau tewas. Akan tetapi, jumlah anak buah Lanon itu banyak sekali, dan mereka mulai menggunakan api untuk membakar 4 buah perahu itu. Keadaan menjadi kacau balau dan para pengawal kewalahan, karena selain menghadapi serbuan Lanon yang amat banyak, juga mereka harus memadamkan api yang mulai membakar di sana-sini, sambil merobohkan para Lanon yang membakari perahu, paman pangeran. Puspitasari menjerit melihat pamannya dikeroyok 6 orang Lanon laut, melihat salah seorang Lanon laut dengan tombak di tangan lari menyerbu dari belakang pangeran itu. Brahma meloncat dan tanpa disadarinya dia menghantam dengan jurus dari ilmu kanuragan yang dipelajari dari 3 buah kitab rahasia tenaga dalam 3 elemen. Kebetulan sekali jurusnya ini adalah jurus pukulan yang menggunakan tenaga dalam yang dipusatkan pada telapak tangan. Bukah tangannya yang kecil itu tepat sekali menghantam punggung Lanon selagi tubuh Brahma masih meloncat. Lanon itu memekik.
Tombaknya terlepas dan mulutnya muntahkan darah segar, lalu tubuhnya terguling roboh berkelojotan. Melihat ini Pangeran Jati Kencana terkejut dan kagum, kemudian ia berteriak, "Lekas kau selamatkan Woro dengan perahu darurat di pinggir kiri itu." Sambil berteriak begini, pangeran itu memutar kerisnya menangkis hujan senjata para Lanon. Brahma mengerti bahwa melihat keadaannya, perahu itu akan terbakar dan akan celakalah mereka semua. Memang sebaiknya menyelamatkan Puspita. Lebih dulu cepat ia menyambar lengan Puspita Sari, diajaknya lari ke pinggir kiri. Di situ memang terdapat sebuah perahu kecil yang biasanya dipergunakan untuk para pengawal mencari ikan, atau memang disediakan kalau sewaktu-waktu keadaan membutuhkan. Brahma melepaskan ikatan perahu itu menyeretnya ke pinggir, lalu ia melempar perahu ke bawah. Tanpa menghiraukan jeritan Puspita Sari yang merasa ngeri, ia menyambar tangan anak perempuan itu dan dibawanya meloncat ke bawah menyusul perahu kecil. Untung bahwa Brahma bersikap tenang, sehingga loncatannya tepat jatuh di tengah perahu kecil. Dilepaskannya 2 batang dayung yang terikat di pinggir perahu dan ia mulai mendayung perahu itu melawan ombak menjauhi perahu besar yang mulai terbakar. "Paman! Paman Pangeran!" Puspita Sari berteriak dan menangis, "Woro, dalam keadaan seperti ini, kita harus masing-masing mencari keselamatan sendiri, tapi Paman Pangeran, dia seorang berilmu tinggi, tentu akan dapat menyelamatkan diri. Andai kata kita menolong pun, tiada gunanya. Duduklah yang tenang, akan kucoba melarikan perahu." Sebelum terlihat oleh Lanon-Lanon itu, dengan sepenuh tenaganya, Brahma mendayung perahu. Sedangkan Puspita Sari memandang ke arah asap-asap mengepul hitam yang menutupi perahu-perahu besar pamannya sambil menangis. Mereka sudah berada agak jauh dari perahu-perahu yang kebakaran ketika tiba-tiba Puspita Sari menjerit. Brahma memandang dan ia pun terkejut melihat 2 buah tangan manusia muncul dari air dan memegang pinggiran perahu kecil. Ketika kepala orang itu muncul, tahulah dia bahwa orang itu adalah seorang di antara para anak buah Lanon Laut yang jatuh ke laut. Orang itu tidak terluka dan pandang matanya beringas menyeramkan. "Lepas!" Brahma membentak, menggunakan dayungnya menghantam ke arah tangan terdekat. "Auge!" Orang itu berteriak kesakitan dan melepaskan tangan kirinya yang kena pukul. Dari bibir perahu Brahma mengayun dayungnya lagi, memukul ke arah tangan kanan yang masih memegangi pinggiran perahu. Gerakan-gerakan ini membuat perahu kecil menjadi oleng, akan tetapi sekali ini bukan tangan itu yang terkena hantaman dayung, bahkan dayungnya tertangkap oleh tangan kanan Lanon itu, terus ditarik kuat-kuat, sehingga tubuh Brahma terseret dan jatuh ke air. "Brahma!" Puspita Sari menjerit. Brahma marah sekali. Biarpun bukan ahli, namun dia pandai berenang, maka ia menggerakkan kedua kakinya dan mengayun dayung yang masih dipegangnya. Lakak! Dayungnya menghantam muka orang itu, sehingga kembali Lanon itu memekik dan terdorong mundur. Matanya melotot marah penuh dengan sinar kebencian, dan kalau dapat diterkamnya, anak itu tentu akan dibunuhnya. Brahma sudah dapat menangkap pinggiran perahu lagi, karena gugup dan hendak cepat-cepat naik ke perahu. Dayungnya terlepas dan hanyut, sedangkan Lanon itu sambil memaki-maki berenang cepat sekali mengejarnya. Dalam hal ilmu renang, tentu saja Brahma tidak dapat melawan kepandaian seorang Lanon Laut. Maka ia bergegas, hendak naik ke perahu, agar dari dalam perahu dia dapat melawan orang yang masih berada di air itu. Hehehe. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, seorang kakek yang tertawa-tawa meloncat ke ujung perahu. Begitu tubuhnya tiba di ujung perahu, ujung yang lain, di mana Brahma dan Puspita Sari berada, terangkat tinggi ke atas seolah-olah kakek itu beratnya melebihi berat seekor gajah bengkak. Brahma cepat memegang lengan Puspita Sari yang hampir terlampar keluar, sambil dengan sebelah tangan memegangi pinggiran perahu erat-erat dan matanya memandang kakek aneh itu dengan terbelalak. Hehehe. Tiba-tiba ujung di mana Brahma dan Puspita Sari duduk meluncur lagi ke bawah dengan cepat sekali. Trak. Ujung perahu ini turun tepat menghantam kepala anak buah Lanon, sehingga pecah berantakan dan mayatnya terapun. Kepalanya sudah tidak merupakan kepala lagi, melainkan berubah songgok benda putih berlepotan darah. Puspita Sari yang melihat mayat itu menutupi muka dengan kedua tangan sambil menangis. Takut. Kakek itu tertawa-tawa seolah-olah merasa senang sekali melihat Puspita Sari ketakutan. "Aku akan membuat kalian lebih takut lagi." Dan dengan sebatang ranting yang berada di tangan kirinya, kakek itu mendayung perahu dan
perahu itu meluncur dengan kecepatan luar biasa. Brahma memandang penuh perhatian, kakek itu pakaiannya sederhana dan longgar. Kedua kakinya telanjang, usianya tentu sudah 70 lebih, dengan rambut dan enggot putih riap-riapan, matanya melotot lebar dan selalu tertawa-tawa, akan tetapi yang amat luar biasa adalah kulit tubuhnya. Dari muka, tangan dan kakinya, semua berkulit kuning sekali. Bukan kuning seperti kulit orang biasa, melainkan kuning yang aneh, seperti dicat, kuning sampai ke kukunya, dan warna matanya. Maka teringatlah Brahma akan keanehan warna kulit orang-orang Pulau Dedemit, dan ia menduga bahwa kakek ini tentulah seorang tokoh Pulau Dedemit. Dugaan Brahma memang tepat, kakek ini adalah seorang di antara 5 orang kakek kulit kuning, yang merupakan tokoh-tokoh tingkat tertinggi di Pulau Dedemit, di bawah ketuanya, dan memang dia adalah seorang tokoh sakti yang diutus oleh majikan Pulau Dedemit untuk mengadakan penyelidikan di luar pulau. Kakak ini, selain sakti, juga memiliki watak yang amat aneh, mendekati gila, sehingga seringkali melakukan hal-hal yang menggegarkan rimba persilatan. Kini melihat 2 orang anak dalam perahu, timbul keanehan wataknya, dan dia seolah-olah hendak menakut-nakuti kedua orang bocah itu. Perahu itu meluncur cepat mendekati tempat pertempuran. Bukan hanya cepat, malah sengaja dibikin oleng ke kanan kiri. Ada kalanya ujungnya seperti akan tenggelam, ada kalanya ujung yang diduduki 2 orang anak-anak itu terangkat tinggi kemudian dihempaskan ke bawah seperti akan tenggelam. Puspita Sari menjerit-jerit dan memeluk Brahma yang berpegang kuat-kuat pada pinggiran perahu. Heheheher, pemandangan indah. Kakek itu terkekeh, kekam ketika perahunya meluncur cepat mengelilingi tempat pertempuran.